Kita ke informasi lain, pemirsa, bencana alam yang melanda Aceh membuat tabung gas LPG mengalami kelangkaan. Di sejumlah titik pendistribusian, warga rela mengantre untuk mendapat gas LPG sejak subuh. Puluhan warga yang sebagian besar merupakan ibu-ibu bersorak gembira saat sebuah truk Pertamina yang mengangkut gas LPG 3 kg tiba di Kecamatan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu lantaran dalam beberapa pekan terakhir warga kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg akibat bencana alam yang melanda wilayah Aceh dan sekitarnya. Sementara itu, antrian panjang mewarnai pendistribusian gas LPG 3 kg di halaman Masjid Al-Abrar, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Membludaknya antrean membuat beberapa warga memilih pulang karena khawatir tidak kebagian lantaran kuotanya hanya 560 tabung per titik. Bukan bantuan pakaian maupun mainan, korban Aceh khususnya anak-anak ini lebih memilih meminta Al-Quran. Dan pemirsa, momen ini mengharukan ini maksud kami beredar luas di media sosial. Tunggu, kan ada Quran ini, Pak. Ini ada Quran. Itu enggak? Ya, ini kok udah dapat, Bu. Sudah makan, Nak. Tunggu, Nak. Ambil deh, Pak. Ambil deh, Pak. Ya Allah. Kami belum dapat, Bu. Iya, Nak. Sabar ya, Nak, ya. Sabar ya, Nak, ya. Makasih banyak, Bu. Nah, sayang. Iya, Nak, Nak. Makasih, Bu. Iya, dibaca ya, Nak. Satu, Bu. Ada momen tak biasa di tengah lokasi pengungsian para korban bencana banjir Bandang Aceh. Bukan mainan ataupun pakaian. Para pengungsi yang didominasi anak-anak ini justru lebih memilih untuk meminta Al-Quran kepada donatur yang datang. Momen ini dibagikan oleh sejumlah selebgram yang datang ke lokasi bencana di media sosial. Momen mengharukan ini pun sontak menjadi perbincangan dan beredar luas di jagat maya. Al-Quran. Abang pejak but. Dia balik daya. Nah. Pemirsa, warga Kecamatan Bintang, Aceh Tengah harus buka jalur secara mandiri untuk menjemput bantuan. Dengan menggunakan sepeda motor modifikasi, warga bahu-membahu membuka akses jalan yang terputus. Beginilah perjuangan warga desa Serule, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh untuk menjemput bantuan. Sebagian besar jalur menuju desa mereka masih terisolir. Warga setiap hari secara mandiri membuka jalur akses dari desa ke posko-posko bantuan terdekat menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Warga harus menempuh jarak sekitar 28 km menuju Kecamatan Bintang untuk menjemput bantuan. Hampir sebulan setelah bencana banjir bandang dan longsor menerjang, jalur menuju 3 desa di Kecamatan Bintang, yakni Desa Konyel, Atu Payung, dan Serule masih terisolir timbunan tanah. Tim DVI Polda Sumatera Barat kembali mengidentifikasi 6 jenazah korban banjir dan longsor di Sumatera Barat yang sebelum dimakamkan tanpa identitas. Meskipun identitas telah terungkap, mayoritas keluarga sepakat tidak memindahkan makam korban. Setelah melalui proses panjang, Polda Sumatera Barat secara resmi menyerahkan sertifikat identifikasi kepada 6 keluarga korban yang identitasnya kini telah terverifikasi secara ilmiah melalui uji DNA. Sertifikat diserahkan langsung Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin di Aula Rumah Sakit Bayangkara, Padang. Meskipun identitas 6 korban telah terungkap, hanya 1 jenazah korban yang akan dipindahkan. Sementara 5 korban lainnya tetap dikebumikan di lokasi pemakaman saat ini, yakni TPU Bungus dan TPU Agam. Pihak otoritas hanya akan melakukan penggantian identitas pada batu nisan. Saat ini tim DVI masih terus berupaya mengidentifikasi 28 jenazah korban lainnya.
masih 28 lagi belum nunggu hasil. Sedangkan yang kata Bapak tadi 84 ya yang masih belum ditemukan, itu tetap kita akan melakukan pencarian. Pak Kapolda Sumbar Irjen Gatot sudah berkomitmen bahwa sampai pun kapanpun akan dilakukan pencarian. Anggota kami masih ada di lokasi-lokasi yang pencarian, baik anjing pelacak maupun anggota BRIMOB tetap di sana. Jadi kita juga membantu rekan-rekan untuk kita bisa mengurangi sedikit duka dari rekan-rekan kita. Setidaknya kita bisa mengurangi. Polda Sumatera Barat juga menegaskan akan terus melakukan pencarian korban hilang dan mengimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarga untuk tetap menjalin komunikasi intensif dengan posko DVI. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ibu dan anak-anak korban bencana banjir dan longsor Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ikuti trauma healing. Trauma healing dilakukan untuk membangun kembali semangat para korban bencana. Semuanya, ya, Sri Kandi. Sebanyak 666 jiwa korban bencana banjir dan longsor ikuti trauma healing di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebanyak 112 anak-anak korban bencana ikuti trauma healing. Menurut Direktur Utama PT PN 4 Palmco, Jatmiko Kasantosa mengaku trauma healing yang dilakukan untuk membangun kembali semangat para korban bencana banjir dan longsor. Satu, minimal kondisi psikologis dan juga pendidikan anak-anak terutama dan juga ibu-ibu juga itu terdukung dan mereka segera bisa paling nggak secara psikologis dulu normal nih. Secara psikologis normal mereka mendapat ketenangan, kenyamanan bahwa kemudian infrastruktur hunian sementara juga tetap sebagainya proses nih. Sambil menunggu proses itu mereka mental harus segera pulih dulu. Selain memberikan trauma healing pada anak-anak korban bencana, relawan juga memberikan trauma healing pada ibu-ibu korban bencana agar mereka dapat bangkit kembali. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Warga korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh Gayo Aceh kini sudah bisa memulai aktivitas menggunakan jembatan meski jembatan tersebut hanya terbuat dari batang pohon. Jembatan darurat tersebut sangat membantu warga dalam beraktivitas sehari-hari. Warga didampingi anggota TNI bergotong royong membuat jembatan darurat di Wih Dusun Jamat, Aceh Gayo Aceh. Jembatan darurat yang dibuat menggunakan sisa-sisa batang pohon ini kini bisa dilewati warga untuk keluar dari desanya yang sebelumnya sempat terisolir karena jalan dan jembatan terputus akibat bencana banjir bandang dan longsor. Sebelum jembatan darurat ini dibangun, warga harus menaiki rakit buatan dan mengarungi derasnya aliran sungai untuk menyeberang ke Desa Lingge. Jembatan darurat ini juga sangat berguna bagi warga desa dan petugas untuk mengantarkan logistik. Meski demikian, jembatan yang hanya bersifat sementara ini dikhawatirkan akan kembali rusak jika aliran sungai kembali naik saat cuaca ekstrim kembali terjadi. Namun warga dan anggota TNI saat ini sedang membangun jembatan gantung yang lebih kokoh agar bisa dilalui warga dan sepeda motor. Rencananya jembatan gantung ini akan segera rampung dan bisa digunakan sepenuhnya sambil menunggu pemerintah membuat jembatan permanen. Pemirsa, jembatan kembar Marga Yasa di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kini sudah dapat dilalui pengguna jalan. Namun baru satu jembatan yang bisa dilalui itu pun harus bergiliran. Jembatan kembar Marga Yasa Tanah Datar, Sumatera Barat di Silayang bawah sempat tertutup oleh material lumpur pasca banjir bandang menerjang. 3 pekan pasca banjir dan tanah longsor, jembatan kembar Marga Yasa masih berdiri kokoh. Namun baru satu jembatan yang bisa dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam jumlah terbatas. Untuk memastikan kekuatan struktur jembatan, tim ahli Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan pemeriksaan awal struktur jembatan. Hasilnya, struktur jembatan tidak mengalami penurunan, namun perlu perbaikan pilar jembatan yang tergerus banjir.
Jembatan Kembar Margayasa merupakan jalur distribusi logistik dan ekonomi yang menghubungkan kawasan pesisir Kota Padang dengan wilayah dataran tinggi Bukit Tinggi. Pemirsa, analis komunikasi politik Henry Satrio menyebut Presiden Prabowo kesal dengan menteri yang datang ke lokasi bencana hanya untuk pencitraan dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiban Wicaksono. Yang ingin saya katakan, Presiden sebetulnya mendapatkan informasi yang benar tuh. Makanya dia bilang dua hal. Kenapa saya yakin Presiden mendapatkan benar? Yang pertama dia bilang, saya nggak punya tongkat Nabi Musa nih. Jadi sabar. Kalau mau kita kerja bareng. Itu indikasi kata-kata dia tidak punya tongkat Nabi Musa. Itu menurut saya karena dia memahami sakitnya ada di sana. Parahnya di sana. Parahnya di sana. Oke. Makanya dia bilang sorry banget nih. Ini kalau saya bahasanya Henry Satrio nih ya, sorry banget nih. Gue gak punya tongkat Nabi Musa tapi gue berusaha kok. Gitu. Kemudian yang kedua, dia bilang jangan ada wisata bencana dong. Barusan nih. Dia kesel tuh sama, saya yakin dia kesel banget sama perilaku menteri-menterinya yang kesana, yang akhirnya sama sekali tidak menyelesaikan masalah, malah memperparah keadaan gitu. Misalnya apa misalnya? Sebut aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya hari ini saya juga hari ini disampaikan oleh Pak Prabowo, jangan jadi wisata bencana dan itu disampaikan kepada para pejabat menteri-menteri. Iya, itu Anda membaca apa itu? Ya kan itu ada beberapa menteri yang memang datang ke sana untuk pencitraan kan. Saya nggak Misalnya apa apa-apa. pencitraan apa? Misalnya apa? Ya bawa karung beras itu kan pencitraan. Jangan satu dong biar fair dong. Jangan satu. Gini. Jangan satu dong biar fair. Mau saya bukan tentang kegiatannya. Iya. Apalagi saya tidak pernah keberatan. Kita buka semua. Iya. Ini tenang. Satu karung beras, dua. Itu aja satu lah. Tapi maksud gua gini, yang inti poinnya adalah gini. Gua nggak masalah, saya nggak masalah mau ada pencitraan di sana. Asal 3 hal terpenuhi. Yang pertama lu punya rasa. Pakai rasa empati dong. Boleh kok pencitraan boleh. Yang kemudian sincere, tulus lah. Jadi kalau angkat beras, ngangkatnya rame-rame gitu. Jadi nggak kelihatan pencitraannya. Yang ketiga berdampak. Silakan aja. Kalau mau ke sana nunjuk-nunjuk kan satu partai itu ya. Nunjuk gitu terus kalau itu berdampak nggak apa-apa. Jadi saya nggak permasalahkan pejabat yang mau pencitraan di sana. Boleh. Asal itu tadi punya rasa sincere dan berdampak. Rasa, ketulusan Dan berdampak. Dan punya dampak. Nah, itu nggak apa-apa. Ya pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih.